Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku, membahas tema kesehatan anak. Saya Dr. Felix Nathan, spesialis anak. Pernah tidak merasa bahwa meja makan itu kadang berubah menjadi medan perang? Di satu sisi ada orang tua dengan sendok yang sudah siap meluncur seperti pesawat terbang. Dan di sisi lain ada anak yang mulutnya terkunci rapat, seolah-olah itu brankas bank sentral. Fenomena gerakan tutup mulut atau GTM ini sepertinya sudah menjadi momok universal bagi siapa saja yang punya anak. Dan apa reaksi pertama kita saat menghadapi tembok tebal ini? Biasanya kita lari ke apotek. Kita cari botol ajaib bertuliskan penambah nafsu makan. Tapi pertanyaannya, apakah cairan manis di dalam botol itu benar-benar bekerja secara kimiawi di tubuh anak atau sebenarnya itu hanya obat penenang bagi kecemasan kita sebagai orang tua? Itu analogi yang sangat menarik, obat penenang bagi orang tua. Dan memang, kalau kita bedah lebih dalam, industri suplemen nafsu makan ini sangat besar karena mereka menjual harapan. Harapan bahwa dengan 1 sendok sirup, anak yang tadinya susah makan tiba-tiba akan lahap seperti orang yang baru selesai lari maraton. Tapi realitanya, biologi manusia tidak sesederhana itu. Nafsu makan itu adalah sinyal yang sangat kompleks, perpaduan antara kebutuhan kalori, hormon di otak, dan kondisi psikologis. Jadi, mengharapkan satu jenis vitamin bisa membajak sistem sekompleks itu sebenarnya agak terlalu optimis. Nah, ini menarik, karena kalau kita lihat di kemasan, klaimnya seringkali sangat meyakinkan. Ada kandungan kurkuma, lysine, vitamin B kompleks. Secara medis, sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh anak ketika zat-zat ini masuk? Apakah mereka benar-benar merangsang pusat lapar di otak atau mekanismenya berbeda? Karena banyak orang tua bersaksi, wah setelah minum merek X anak saya jadi mau makan. Apakah itu kebetulan? Mari kita bedah satu persatu. Ambil contoh curcuma atau temulawak. Secara farmakologis, curcuma memang memiliki efek memperbaiki fungsi pencernaan dan mempercepat pengosongan lambung. Bayangkan, lambung itu seperti tangki bahan bakar. Kalau tangkinya cepat kosong karena pencernaannya lancar, logikanya sinyal lapar akan muncul lebih cepat. Jadi, ada benarnya, tapi tidak langsung membuat lapar. Itu membantu prosesnya. Lalu lysine itu asam amino esensial. Kalau tubuh kekurangan lysine, memang salah satu gejalanya adalah penurunan nafsu makan. Jadi, memberikan lysine pada anak yang defisiensi atau kekurangan, jelas akan mengembalikan nafsu makannya ke level normal. Tapi kuncinya di situ, mengembalikan ke normal, bukan meningkatkan di atas normal. Jadi, kalau anak itu sebenarnya status gizinya baik, kadar vitamin di tubuhnya cukup, memberikan tambahan vitamin tidak akan membuatnya tiba-tiba ingin makan 2 piring nasi, begitu? Seperti menuang bensin ke tangki yang sudah penuh, bensinnya akan tumpah percuma. Tepat sekali. Tubuh kita itu pintar, punya mekanisme homeostasis atau keseimbangan. Vitamin yang larut air seperti tipe B dan C, kalau berlebih ya akan dibuang lewat urin. Jadi bisa dibilang kita hanya membuat urin anak menjadi sangat mahal harganya. Namun ada aspek yang sering kita lupakan di sini, yaitu faktor psikologis yang sempat disinggung di awal tadi. Efek placebo pada orang tua. Ini yang sering saya curigai. Ketika orang tua memberikan vitamin, mereka merasa, oke, saya sudah melakukan sesuatu, tugas saya selesai. Apakah perasaan lega ini yang justru mengubah dinamika di meja makan? Sangat besar pengaruhnya. Anak-anak itu radar emosi yang sangat canggih. Mereka bisa mencium kecemasan orang tua dari jarak jauh. Ketika orang tua stres, memaksa, menatap anak dengan tatapan, ayo makan, suasana makan jadi tegang. Kortisol atau hormon stres pada anak naik, dan apa efek kortisol? Menekan nafsu makan. Nah, ketika orang tua memberi vitamin, level kecemasan orang tua turun. Mereka lebih santai. Kan sudah minum vitamin, nanti juga lapar. Sikap santai ini membuat suasana makan jadi menyenangkan. Anak rileks, dan akhirnya anak mau makan. Jadi yang bekerja mungkin bukan vitaminnya, tapi perubahan sikap orang tuanya.
Luar biasa. Jadi botol vitamin itu sebenarnya alat untuk memutus rantai ketegangan emosi, bukan sekadar intervensi kimiawi. Tapi ada risiko tidak jika kita terlalu bergantung pada suplemen ini. Maksud saya, kalau setiap kali anak tolak makan kita kasih vitamin, apakah kita tidak sedang menutupi masalah yang sebenarnya? Seperti memberi cat baru pada tembok yang retak alih-alih memperbaiki fondasinya. Metafora yang bagus. Dan ya, itu bahayanya. Masalah makan pada anak itu mayoritas, sekitar 70-80%, adalah masalah perilaku atau feeding rules, bukan masalah medis. Mungkin jadwal makannya berantakan, mungkin terlalu banyak camilan atau susu di antara jam makan, atau mungkin tekstur makanannya tidak sesuai kemampuan oromotornya. Kalau kita hanya jejali vitamin tanpa memperbaiki jadwal dan aturan makan, kita seperti menyiram tanaman yang akarnya busuk. Daunnya mungkin segar sebentar, tapi masalah utamanya tetap ada. Dan jangka panjangnya, anak tidak belajar mengenali sinyal lapar dan kenyang tubuhnya sendiri karena selalu dimanipulasi oleh ekspektasi luar. Itu poin yang sangat krusial. Mengenali sinyal tubuh sendiri. Di era sekarang, kita sering melihat orang tua yang terobsesi dengan grafik berat badan. Anak gemuk itu anak sehat. Padahal definisi sehat tidak selalu linear dengan pipi yang tembem kan? Apakah suplemen nafsu makan ini kadang menjadi jalan pintas karena kita tidak sabar mengikuti ritme pertumbuhan anak yang unik? Betul, ada tekanan sosial yang kuat di sana. Kita hidup di budaya yang memuji anak gemuk sebagai simbol keberhasilan pengasuhan. Padahal, anak yang kurus tapi aktif, perkembangan kognitifnya bagus, dan jarang sakit, itu adalah anak yang sehat. Vitamin nafsu makan seringkali jadi kompensasi rasa bersalah orang tua yang sibuk, atau orang tua yang merasa gagal kalau anaknya tidak menghabiskan isi piring. Padahal, memaksa anak makan melebihi kebutuhannya, meskipun lewat bantuan vitamin, bisa memicu risiko obesitas di masa depan. Kita merusak termostat alami tubuh mereka. Jadi, alih-alih bertanya, vitamin apa yang bagus? Pertanyaan yang lebih tepat mungkin adalah, mengapa anak saya tidak mau makan? Apakah dia sakit? Apakah dia bosan? Atau apakah dia sebenarnya sudah kenyang, tapi standar porsi kita yang terlalu besar? Persis, kita harus menjadi detektif, bukan sekadar konsumen farmasi. Cek dulu, apakah ada sariawan? Apakah sedang tumbuh gigi? Apakah ada infeksi tersembunyi seperti infeksi saluran kemih atau TBC yang memang bikin nafsu makan drop? Kalau ada penyakit, ya obati penyakitnya, bukan sekadar dipaksa makan. Kalau anak sehat tapi tidak mau makan, evaluasi feeding rules-nya. Apakah saat makan ada distraksi gadget? Apakah jam makannya konsisten? Vitamin itu suplemen, artinya tambahan. Dia bukan pengganti pola asuh dan pola makan yang benar. Menarik sekali membahas soal distraksi gadget tadi. Sekarang rasanya sulit memisahkan anak dari layar saat makan. Banyak yang berdalih, yang penting makanan masuk. Padahal proses makan itu kan bukan cuma soal kalori masuk, tapi proses belajar, ya. Betul, makan adalah proses belajar multisensoris. Anak melihat warna makanan, mencium aromanya, merasakan teksturnya di tangan dan mulut. Kalau matanya terpaku ke layar HP, proses sensoris itu putus. Otak tidak sadar kalau sedang makan. Ini yang disebut mindless eating. Akibatnya, sinyal kenyang tidak terkirim dengan baik ke otak. Jangka pendeknya mungkin makanan habis, tapi jangka panjangnya kita menciptakan kebiasaan makan yang sangat buruk. Dan tidak ada vitamin di dunia ini yang bisa memperbaiki kebiasaan buruk itu. Berarti bisa dibilang investasi terbaik untuk nafsu makan anak bukan di apotek, tapi di meja makan itu sendiri, menciptakan suasana, jadwal, dan interaksi. Tapi, mari kita jujur, ada kalanya orang tua benar-benar putus asa. Kapan momen di mana pemberian vitamin atau suplemen ini benar-benar dibenarkan dan diperlukan secara medis, agar pendengar kita tidak merasa bersalah juga kalau memang sedang memberikan vitamin. Tentu, kita tidak boleh anti suplemen juga. Ada kondisi medis tertentu yang membutuhkan itu. Pertama, masa pemulihan setelah sakit. Saat itu, tubuh butuh mikronutrien lebih banyak untuk recovery, sementara nafsu makan belum pulih. Di sini, vitamin sangat membantu. Kedua, picky eater yang ekstrem.
di mana variasi makanannya sangat terbatas sehingga risiko defisiensi vitamin nyata. Ketiga, anak dengan kondisi medis tertentu yang mengganggu penyerapan nutrisi. Dalam kasus-kasus ini, vitamin adalah jembatan penyelamat. Tapi ingat, itu jembatan sementara sampai anak bisa kembali ke pola makan alami yang seimbang. Jangan jadikan itu sebagai menu utama seumur hidup. Sebuah jembatan, bukan tempat ngetinggal. Saya suka itu. Ini mengingatkan kita bahwa kesehatan anak itu adalah perjalanan maraton, bukan lari cepat. Tidak ada pil ajaib yang bisa menggantikan peran orang tua dalam mendampingi proses belajar makan anak. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu pertanyaan filosofis sedikit. Jika kita terus-menerus mencoba mengontrol nafsu makan anak, entah itu menaikkannya dengan vitamin atau mengaturnya dengan ketat, apakah kita sebenarnya sedang mengajarkan mereka bahwa tubuh mereka bukan milik mereka sendiri? Itu pertanyaan yang sangat dalam. Dan jawabannya, ya, ada risiko itu. Otonomi tubuh adalah pelajaran pertama yang didapat anak dari meja makan. Saya lapar, saya makan. Saya kenyang, saya berhenti. Kalau kita selalu intervensi, kita merampas hak mereka untuk mendengarkan tubuhnya. Di masa depan, ini bisa berkembang menjadi gangguan makan, entah itu anoreksia atau makan berlebihan emosional. Jadi, tugas kita sebagai orang tua adalah menyediakan makanan sehat dan jadwal yang tepat. Tugas anak adalah menentukan berapa banyak yang mau dia makan. Provide and decide. Kita sediakan, mereka putuskan. Itu pembagian tugas yang adil. Provide and decide. Sederhana, tapi pelaksanaannya tuh butuh kesabaran seluas samudra. Jadi, para orang tua, mungkin saatnya kita sedikit melonggarkan pegangan pada botol vitamin dan mulai mempererat interaksi di meja makan. Terima kasih banyak atas wawasan yang sangat mencerahkan ini. Rasanya kita jadi paham bahwa solusi dari GTM tidak selalu ada di rak toko obat, tapi seringkali ada di cermin, di ketenangan kita sendiri. Sama-sama. Kuncinya adalah sabar dan observasi. Percayalah, tidak ada anak sehat yang akan membiarkan dirinya kelaparan. Sebuah penutup yang menenangkan. Tidak ada anak sehat yang membiarkan dirinya kelaparan. Semoga ini bisa menjadi mantra bagi para orang tua yang sedang berjuang di jam makan nanti. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus mengupas lapisan-lapisan dunia kesehatan anak yang penuh warna. Tetap sehat, tetap waras.